Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Glasana dari program studi D3 Farmasi Yana Susada Bangkalan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep etika, norma, dan moral dalam mata kuliah Ilmu Perilaku dan Etika. Poin pertama yang akan saya bahas yaitu etika, di mana etika sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya hati nurani atau perikelakuan yang pantas atau yang bisa diharapkan. Jadi etika ini bisa diartikan sebagai ajaran tentang perikelakuan yang didasarkan pada perbandingan mengenai apa yang dianggap buruk dan apa yang dianggap baik. Etika sendiri berkaitan dengan nilai-nilai, dengan tata cara hidup yang baik, dengan aturan hidup yang baik, dan dengan setiap kebiasaan yang diikuti serta yang diwariskan antar generasi. Macam-macam etika. Di sini macam-macam etika ada 4. Yang pertama itu ada etika deskripsi, yang artinya etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya etika ini berbicara mengenai fakta yang secara apa adanya. Misalnya mengenai nilai-nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Jadi bisa disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis. Yang kedua itu ada etika normatif, yaitu etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai di dalam hidup. Jadi, etika normatif ini merupakan norma-norma yang menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Yang ketiga ada etika teleologi, yaitu suatu tindakan dikatakan baik apabila tujuannya itu baik dan membawa akibat yang baik dan berguna dari sudut pandang apa tujuannya. Yang terakhir yaitu ada etika deontologi, yaitu etika yang menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Jadi etika ini bisa didefinisikan di mana suatu tindakan itu mendatangkan akibat yang baik berdasarkan tindakan itu baik untuk dirinya sendiri. Jadi itu tadi adalah macam-macam etika. Kedua yang akan saya bahas yaitu norma. Norma, bahasa Latin dari norma itu berarti siku-siku yang dipakai untuk mengukur aturan dan pedoman dasar. Kata sifatnya adalah normalis yang berarti menyelaraskan dengan ukuran. Jika diartikan lebih luas, norma adalah aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang disertai dengan sanksi atau ancaman bagi pelanggarnya. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu terdapat aturan, kaidah atau norma kan, baik yang berupa suatu keharusan, anjuran atau larangan. Macam-macam norma sendiri di sini ada 5. Yang pertama itu ada norma kesopanan, yaitu norma yang berpangkal dari tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Misalnya seperti cara berpakaian, cara bersikap, bergaul, dan berbicara. Dan norma ini juga bisa bersifat relatif. Artinya relatif itu dalam penerapannya berbeda di berbagai tempat, lingkungan, dan waktu. Yang kedua ada norma hukum, yaitu himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Sanksi norma ini bersifat mengikat dan memaksa. Jadi sanksi ini harus dilakukan apapun alasannya. Yang ketiga itu ada norma agama. Adalah suatu norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama. Norma ini juga bersifat mutlak. Artinya mutlak itu harus
dipunyai oleh semua orang dan mengharuskan ketaatan bagi pemeluk dan penganutnya. Ya, yang taat bisa mendapatkan keselamatan di akhirat, begitupun sebaliknya yang melanggar akan mendapatkan hukuman di akhirat. Yang keempat itu ada norma kebiasaan, yang merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan secara langsung dalam bentuk yang sama, sehingga menjadi kebiasaan. Kemudian yang kelima ada norma kesusilaan, yang didasarkan pada hati nurani dan akhlak manusia. Norma ini bersifat universal. Artinya universal ini adalah pada setiap orang di dunia ini pasti akan memilikinya, hanya bentuk dan pewujudannya saja yang berbeda. Poin yang ketiga itu ada moral. Moral sendiri berasal dari kata Latin mos, yaitu kebiasaan. Moral berasal dari kata Latin moralitas, yang artinya istilah manusia yang menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang bernilai positif. Manusia yang tidak mempunyai moral kan bisa disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang. Terus moral itu secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral juga manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral bisa diartikan adalah sebuah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Moral sendiri adalah produk dari budaya dan agama. Jadi moral ini sangat penting bagi setiap manusia, sehingga manusia harus mempunyai moral yang harus ada dalam setiap diri manusia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.